Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-10. Rahasia mertua penganut kejawen. Sebuah kisah dari KF Silma. Bab mencuri mayat bagian 10 di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Untuk apa Bapak ingin mengambil mayat Hudaya yang sudah dimakamkan, Pak? Dia sudah tenang di alam sana. Jangan diusik lagi, sergap Bu Sastro. Pak Sastro bangkit dari duduknya dan membantu Bu Sastro membersihkan pecahan gelas. Lelaki itu tak ingin bersitegang dengan sang mertua. Ia memilih membawa pecahan gelas itu ke dapur dan kembali dengan sebuah kain pel di tangannya. Bu Sastro tampak tak peduli. Ia duduk di kursi yang sebelumnya diduduki oleh sang suami. Setelah lelah dengan segala macam persoalan semasa hidup Hudaya, Bu Sastro tak mau lagi berurusan dengan kematian lelaki itu. Ia merasa semuanya sudah selesai. Kim Mojo tampak tenang menghadapi putrinya yang sedang emosi. Lelaki itu menyulut pipa cangklongnya dan menghisapnya dengan takzim. Pak Sastro sudah kembali dari dapur dan kini duduk di sebelah sang istri. Sebenarnya, aku pun tak ingin lagi mengusiknya. Kukira persoalan ini sudah berakhir. Namun ternyata aku keliru. Semalam Hudaya datang menemuiku dan memohon kepadaku untuk membongkar kembali makamnya dan membawa jasadnya untuk dikuburkan di rumah ini. Ia ketakutan dan tersiksa. Ia minta diselamatkan dari Nyi Kondo Mayit yang masih memburu jiwanya untuk dijadikan budak, kata Kim Mojo. Lalu kedua anak dan menantunya pun di hadapannya itu tampak terperangah. Tapi kita sudah cukup membantunya semasa hidup, Pak, sergap Bu Sastro. Apa perlu kuingatkan sekali lagi, Nduk? Ini bukan hanya menyangkut Hudaya, namun kita juga. Kita, jawab Kim Mojo dengan tegas. Matanya menatap tajam sang putri. Kutukan itu bukan hanya menimpa kepada anak keturunan Joyolodaya, namun juga keturunan Waluyo. Persoalan yang belum selesai itu bukan hanya persoalan Hudaya, namun menyangkut hidup mati kita juga. Kamu, anakmu, cucumu, dan keturunanmu seterusnya. Ingat, hingga hari ini pun Nyi Kondo Mayit masih mengincar Baskoro. Perempuan iblis itu tak puas dengan hanya seorang anakmu, ucapnya keras kepada Bu Sastro. Aku akan tetap membongkar makam dan mengambil kembali jenazah itu dengan atau tanpa bantuan kalian. Aku pun akan menguburkannya di rumah ini, di rumahku. Kim Mojo menegaskan kepemilikannya atas rumah yang mereka tempati sekarang. Pak dan Bu Sastro tak berkutik. Itu sudah menjadi ketetapan Kim Mojo. Mereka tahu tak ada seorang pun yang bisa mengubah tekad lelaki sepuh keras kepala itu sejak dahulu kala. Karena satu-satunya orang yang bisa melakukannya sudah meninggal, yaitu sang istri. Sekali lagi, aku bertanya padamu, kau mau membantuku, Sastro? Atau lebih baik aku meminta bantuan subur saja? Tanya Kim Mojo kepada sang menantu. Nje, Pak, aku bantu, Pak, jawab Pak Sastro sembari menundukkan kepala. Jawaban itu membuat Bu Sastro terperangah. Namun perempuan itu tak mampu berkata apa-apa. Singkat cerita, pukul 1 dini hari, mereka meninggalkan rumah dan tiba di area pemakaman. Kurang lebih 15 menit kemudian, Pak Sastro memarkirkan mobil tua milik Kim Mojo di bawah balik semak yang terlindung dari jalan raya. Mereka tak ingin terpergok dan dituduh melakukan pencurian mayat. Langit malam cerah benderang. Meski rembulan belum bulat sempurna, Kim Mojo mendongakkan kepala. Cukup terang, kita tak perlu membawa senter. Cahaya dari senter hanya akan menarik perhatian orang yang lewat, ujarnya. Pak Sastro tak menjawab. Ia sibuk berkutat dengan sebuah sekop panjang, sebuah cangkul, dan terpal plastik yang diambilnya dari bagasi mobil. Ia membungkus sekop dan pacul itu dengan terpal dan menggotongnya di atas bahu. Sini aku bantu, ujar Kim Mojo. Boten usah, Pak, biar saya menggotongnya sendiri, lebih mudah dan tidak berat kok. Kim Mojo berjalan mendahului masuk ke area pemakaman. Ia tak melalui jalan utama,
namun memilih jalan pintas yang memotong kebun warga dengan alasan agar tak mudah terlihat dari jalan raya. Pak Sastro mengikuti di belakang sang mertua dengan langkah tersaruk-saruk. Ia menunduk memperhatikan jalan setapak di hadapannya. Nyalinya tak cukup kuat untuk menoleh ke kanan kiri, apalagi ke belakang. Kadang ia juga merasa heran, mengapa bisa mencintai dan menikahi sang istri yang berlatar belakang keluarga yang aneh. Keluarga yang sering membicarakan penampakan yang mereka lihat dengan cara yang wajar seperti membicarakan tetangga sebelah rumah saja. Tapi itulah cinta. Cintanya kepada sang istri dan anak mereka yang membuatnya rela menyasar ke area pemakaman pada tengah malam dan berniat mencuri sesosok mayat. Kalau tak salah, makam budaya ke arah barat toh? Tanya Ki Mojo, memecah kesunyian. Telunjuk lelaki itu mengarah ke sisi kiri mereka. "Nggih, Pak." Pak Sastro menoleh sedetik ke arah yang dituju sang mertua, hanya untuk sekedar menghormati lelaki itu. Detik berikutnya ia kembali menekuri jalan, merasa ngeri bila matanya sampai sempat menangkap penampakan makhluk halus. Sampailah mereka di makam budaya yang masih basah. Kelopak-kelopak mawar, kuncup melati, dan irisan daun pandan masih segar bertaburan di atas makam. Cat pada kayu nisannya pun masih terlihat hitam mengkilap, terkena pantulan sinar bulan. Dalam beberapa hari ke depan, nisan kayu itu akan digantikan dengan nisan yang terbuat dari pahatan batu. Ki Mojo berjongkok di sisi makam. Tangannya meraup dan mengumpulkan taburan bunga itu dan meletakkannya di atas rerumputan. Ia tampak berkomat kamit merapal sesuatu, entah doa, entah mantra. "Mari kita mulai menggali," perintahnya. Cangkul dan skop pun mulai diayunkan tanpa menemui kesulitan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sudah berhasil mengangkat jenazah Hudaya yang terbungkus kain kafan, lalu membungkusnya dengan terpal plastik. Pak Sastro setengah mati menahan rasa jijik dan takutnya sewaktu mereka menggotong mayat itu dan meletakkannya di bagasi mobil. Mereka harus kembali lagi untuk menutup dan merapikan makam itu seperti semula. Sebelum azan subuh, mereka pun sudah tiba di rumah. Sementara itu di masa sekarang, saat anaknya Pak Sastro, Baskoro, menikah dengan anaknya Pak Hudaya, Sarah. "Lalu mengapa di kotak itu bapak dan ibu menyimpan kerangkanya?" tanyaku. "Bukankah kalian telah menguburnya?" "Semula kami memang sudah menguburkannya langsung setibanya di rumah," bapak menyahut. Namun beberapa tahun kemudian, pohon sengon yang tumbuh di atas makam yang kami gali untuk ayahmu dan saudara kembar Baskoro tiba-tiba tumbang karena tersambar petir pada suatu malam. Keesokan paginya, kami mendapati ada tulang belulang yang menyembul keluar. Kami pun sepakat memutuskan untuk mengumpulkannya dan menyimpannya di dalam rumah saja sampai sekarang. Keheningan tercipta di antara kami berempat. Aku, Mas Bas, bapak dan ibu. Ibu mengelus lenganku. "Sebaiknya kau beristirahat dulu, Sarah. Kami juga sangat kelelahan. Nanti kita lanjutkan lagi. Kami mau ke kamar dulu," pamit ibu. "Nggih, Bu," jawabku. Bapak dan ibu berlalu meninggalkan kamarku dan Mas Baskoro. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaanku untuk mereka. Namun aku menyadari mereka juga membutuhkan istirahat. Setelah entah berapa lama mengupayakan kesembuhan dan menjagaku, aku menoleh kepada suamiku tercinta. Wajah lelaki itu tampak kuyu dan pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya dan guratan di keningnya terlihat jelas di wajah tampaknya yang membuatku tergila-gila. "Mas Bas, tidur saja dulu, istirahat, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja," bujukku. "Apakah sekarang kau sudah mempercayai penjelasan mereka, Jeng?" tanyanya penuh harap. "Tentu saja, Mas. Aku tidak punya sedikit pun keraguan lagi kepada bapak dan ibu," jawabku. Syukurlah," ujar Mas Baskoro. Ia bangkit untuk mengunci pintu, lalu naik ke atas tempat tidur dan berbaring di sampingku. Ia melingkarkan lengannya di atas perutku dan mengelus-elusnya. "Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi anak kita, Mas?" "Entahlah, Jeng. Aku belum tahu. Apapun itu, kita pasti akan menghadapinya bersama." Aku mengangguk meski ia tak melihatnya.
Pikiranku berkelana, mencoba berandai-andai. Seandainya ayahku masih hidup dan aku mempunyai kesempatan untuk mengenalnya lebih baik, aku ingin menelpon dan berbicara dengan mama untuk menanyakan tentang kebenaran cerita bapak dan ibu. Namun aku ragu dan khawatir bagaimana tanggapan mama nantinya. Apakah beliau akan mempercayai cerita penuturan mertuaku? Terdengar dengkuran pelan Mas Bas. Aku pun memeringkan tubuh dan memeluk suamiku. Tiba-tiba saja aku merasakan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Aku hanya ingin beristirahat dan mengenyahkan semua beban pikiran dan rasa khawatirku, setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Setelah mendengarkan semua penjelasan bapak dan ibu, aku mulai bisa memahami sikap mereka dan keadaan rumah ini. Sedikit demi sedikit aku mulai melawan rasa takutku. Nah, sekarang Mbak Sarah sudah tahu semuanya kan? Jadi lebih baik lawanlah rasa takut itu daripada sembunyi terus-menerus. Mereka akan semakin berani mengganggu bila Mbak Sarah ketakutan. Nasihat Bu Darti saat aku menemaninya memasak di dapur. Aku diam saja. Perempuan itu menyodorkan semangkuk bubur kacang hijau yang masih panas mengepul. Makanlah Mbak, bagus ini Mbak yang lagi hamil. Apalagi nanti kalau sudah menyusui, ujarnya. Suwon jeh Bu, jawabku. Bu Darti melanjutkan kesibukannya menyiapkan bumbu-bumbu untuk membuat sambal. Aku mulai menyendoki buburku sambil meniup-niupnya. Bu, apakah Bu Darti sempat mengenal ayah kandungku? Iya Mbak, dia lelaki yang sangat rajin namun pendiam. Dulu dia yang membersihkan taman dan melakukan pekerjaan serabutan di rumah ini sebelum beliau meninggal dan akhirnya digantikan oleh suamiku. Lalu apakah Bu Darti tahu kalau aku adalah anak kandung budaya? Aku merasakan suatu perasaan yang ganjil saat lidahku menyebut nama ayahku. Entah mengapa aku bisa mencintai lelaki yang tak sekalipun kutemui itu. Bu Darti tersenyum misterius. Ia meraih cobek dan mulai mengulek sambal. Aku dan kami semua sudah tahu mengenai hal itu Mbak. Bahkan sebelum Mbak Sarah menginjakan kaki di rumah ini, sama seperti halnya sewaktu ayahmu akan datang kemari. Hah? Bagaimana mungkin Bu? Ki Mojo yang memberitahu Bu Sastro. Bukankah Ki Mojo sudah meninggal saat Mas Bas masih kecil? Lalu bagaimana mungkin beliau memberitahu ibu tentangku? Bu Darti tersenyum lagi. Bagaimana Mbak Sarah bisa menjelaskan tentang Pak Hudaya yang meminta kepada Ki Mojo untuk membongkar kembali makamnya? Tanya balik Bu Darti. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Jangan terlalu dipikirkan Mbak. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan nalar dan logika dan pikiran kita. Yang penting Mbak fokus saja pada kehamilan dan janin yang sedang Mbak kandung agar bisa lahir dengan sehat dan selamat. Sepertinya Bu Darti sudah selesai dengan pembicaraan kami. Entahlah, aku merasa ia bukanlah sekedar perempuan biasa yang membantu pekerjaan di rumah ini. Ia terlalu banyak mengetahui segala hal mengenai keluarga mertuaku. Di sisi lain, gimana kabarmu Sarah? Mama kangen. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kamu baik-baik saja di sana? Aku tersenyum mendengar nada kekhawatiran Mama. Lalu kusadari, beliau tak bisa melihat senyumanku. Semua baik-baik saja Mah. Mama juga kan? Aku mengeraskan suara pada ponselku dan meletakkannya di atas tempat tidur agar kedua tanganku bebas menatap perlengkapan bayi yang barusan kami beli. Iya, Mama sehat. Mama ingin bertemu denganmu Sarah, tapi Mama takut untuk berkunjung ke rumah mertuamu. Apa kamu tidak bisa datang ke rumah Mama saja? Aku menghela nafas. Di ujung sana pasti Mama bisa mendengarnya. Datang saja kemari Mah. Insya Allah sekarang tidak akan terjadi apa-apa. Mas Bas dan mertuaku melarangku untuk bepergian jauh di masa kehamilan tua ini. Ujarku yakin. Kamu yakin sekali? Apakah memang sekarang sudah aman? Aku tertawa pelan mendengar kalimat itu. Jangan cengengesan Sarah. Mama takut setengah mati kalau ingat kejadian tempo hari. Serga Mama. Tapi Mama memang harus menemuimu. Ada sesuatu yang ingin Mama bicarakan. Tentang apa Mah? Aku menjadi waspada saat mendengar nada bicara Mama yang terdengar begitu serius. Mama bermimpi tentang almarhum papamu.
Ada yang harus mama sampaikan padamu. Suara mama terdengar sangat lemah dan pasrah. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Papa yang mana yang mama maksudkan? Apakah Hudaya ataukah Hadi Sucipto? Rasanya tak mungkin mama membicarakan tentang ayah kandungku, karena sampai detik ini pun beliau belum mengetahui bahwa aku sudah tahu siapa ayah kandungku. Namun ada bicara mama. "Kamu dengar ndak, Sarah?" tanya mama. Iya ya mama. Aku lagi sibuk beres-beres, mah," jawabku gugup. "Oh ya sudah, lanjutin saja beres-beres dulu. Nanti mama kirim chat saja kapan mama bisa menemuimu." "Nggih, mah," ku balas salam mama. Lalu ku tutup pembicaraan kami. Hari sudah sore, aku harus segera bersiap. Di sisi lain, "Kamu yakin ndak mau ikut, Wo?" tanya ibu saat beliau dan bapak selesai mempersiapkan sesaji untuk malam ini. "Ndak, Bu, aku mau berdoa saja di kamar." "Oh ya, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Ibu tertawa tanpa suara. "Kamu itu aneh. Kapan ibu pernah melarangmu untuk bertanya?" Tangan ibu membelai punggungku. Sentuhan itu memberiku kenyamanan yang menenteramkan hati. Mengapa kita tak berdoa bersama saja? Mengapa ibu dan bapak harus menjalani ritual seperti itu? Ibu tersenyum maklum, seolah sedang menghadapi seorang bocah yang sedang merajuk. Iblis yang berusaha menghancurkan keluarga kita usianya sudah ratusan atau bahkan ribuan tahun, Duk. Ia sudah ada, bahkan sebelum ajaran Islam masuk ke tanah Jawa. Ilmu yang ia punya akan kami lawan dengan ilmu kami. Ilmu yang kami dapatkan dari nenek moyang kami secara turun-menurun. Aku tertunduk diam mendengar penjelasan ibu. "Berdoalah sesuai dengan apa yang kamu yakini, Nduk. Gusti Maha Agung, Ia bisa mendengar doa dari semua bahasa dan semua cara. Lakukanlah dengan caramu, sementara kami pun akan melakukannya dengan cara kami." Suara ibu lembut menenangkan. "Baiklah, Bu," jawabku lirih. "Nah, sekarang kami akan bersiap masuk ke kamar doa. Kamu bawalah ke kamar apa saja yang kamu butuhkan dari dapur. Jangan keluar dari kamarmu sampai besok pagi," ujarnya. "Nggih, Bu." Aku merasa sedikit lucu dengan perintah ibu. Selama menjadi menantunya, baru kali ini ibu menjelaskan panjang lebar dan memintaku untuk berdiam di dalam kamarku, seolah hal itu tak pernah kulakukan sebelumnya. Apa ibu tak pernah tahu bahwa jangankan keluar dari kamar, membuka pintunya sedikit saja saat bapak dan ibu sedang melakukan ritual pun tak akan pernah kulakukan. Aku terlalu takut untuk bergerak. Aku membawa 2 botol air mineral dan beberapa makanan ringan serta buah-buahan ke dalam kamarku. Tak seperti sebelumnya yang cukup berdiam diri saja. Kali ini aku akan berusaha terjaga sepanjang malam untuk berdoa demi keselamatan kami semua. "Kasihan anak kita kalau kamu begadang, Jeng," Mas Bas menasehatiku saat aku mengutarakan niatku. "Ndak, Mas, aku akan mencobanya dulu. Aku akan tidur bila sudah ndak kuat melek." Mas Bas mengangguk. Ia sudah merasa cukup puas dengan jawabanku itu. Kami pun tidur sebentar dan memasang alarm agar terbangun pada pukul 1 dini hari nanti. Aku merebahkan tubuhku di atas tempat tidur dan mulai memejamkan mata. Ku tarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Samar aroma dupa dan bunga segar bercampur dengan kuatnya kemenyan yang terbakar mulai memasuki indera penciumanku. Namun kali ini aku sudah siap untuk menepati janjiku kepada diriku sendiri. Aku tak akan gentar. Pukul 1 tepat, alarmku bergetar. Aku pun membangunkan Mas Bas untuk segera berwudu, sementara aku menggelar sajadah untuk kami berdua. Kami pun menunaikan sholat tahajud berjamaah dengan khusyuk dan dilanjutkan dengan sholat witir. Aku mau balik tidur, Jeng. Nanti bisa ngantuk di kantor kalau kurang tidur. Hari ini kerjaanku nanti akan banyak sekali. Aku mengangguk dan membiarkan Mas Bas kembali meringkuk di atas tempat tidur. Tak lama kemudian, aku dengar dengkurannya. Aku berkonsentrasi memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Esa. Sayupku dengar ibu mulai melantunkan tembang yang mendayu mengiris hati. Lingsir wangi, seliramu tumekeng sirno. Menjelang malam,
dirimu akan lenyap. Jangan bangun dari tempat tidurmu. Awas jangan menampakkan diri. Aku sedang dalam kemarahan besar. Jin dan setan yang kuperintahkan menjadi perantara. Jangan membawa maut. Begitu suara dari ibu. Doaku terhenti saat mendengar syair itu. Entah mengapa aku merasakan kesedihan yang mendalam, hingga air mataku pun menetes dan bergulir di atas mukenaku. Perlahan ku seka wajah dengan kedua belah telapak tanganku. Tiba-tiba saja aku merasa ada sesuatu yang sedang mengawasiku. Dari ekor mataku, aku menangkap sesuatu atau sesosok yang sedang duduk di kursi satu-satunya di kamar kami. Aku gemetar dan bimbang. Apa yang harus kulakukan? Kutundukkan kepalaku, bibirku melantunkan doa, memohon agar makhluk itu tidak menggangguku. Tiba-tiba saja ku dengar suara yang bergema di kepalaku. Jangan takut, Ger. Aku adalah ayahmu. Seru suara itu. Seorang lelaki, lembut namun berwibawa. Dengan takut-takut aku menoleh kepada sosok yang duduk di kursi itu. Sosok itu bertubuh sedang dengan posisi duduk tegap, dengan kedua lengan berada di atas sandaran kursi. Wajahnya hanya terlihat remang-remang dengan bantuan lampu dari teras samping. Meski demikian, aku sangat yakin wajah itu menyunggingkan sebuah senyuman. Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk antara rindu dan kesedihan. Kulirik Mas Bas. Ia sama sekali tak terganggu. Tidurnya begitu lelap. Tak perlu khawatir. Aku akan menjaga cucuku. Suara itu terngiang lagi di telingaku. Sosok ayahku masih tetap duduk mematung di kursi itu. Namun kini perlahan mulai memudar hingga sama sekali menghilang. Jemariku gemetar saat mengusap air mataku. Di sisi lain, Alisa sedang libur sekolah. Bang Doni dan Marina pun mengambil cuti kerja agar mereka bisa berlibur sekeluarga ke Thailand. Berkat bujukanku, akhirnya mama pun berani kembali datang dan menginap di rumah ini selama mereka belum pulang dari liburan. Kalau nanti malam terjadi sesuatu gimana? Bisik mama saat aku kembali menempatkannya di kamar yang sama. Tenang Ma, rumah sudah kami bersihkan. Takkan lagi ada kejadian-kejadian yang aneh selama mama tidak membuka pintu atau keluar dari kamar saat sudah larut malam. Pesanku. Mama ingin membicarakan sesuatu denganmu, Sarah. Kapan waktu yang tepat untuk itu? Nanti malam setelah waktu Isya saja ya, Ma. Mas Bas akan menonton pertandingan tenis di TV. Jadi nanti kita berdua bisa mengobrol di sini. Baiklah kalau begitu, Mama mandi dulu saja sekarang. Iya, Ma. Selepas maghrib nanti kita akan makan bersama. Aku pun meninggalkan Mama untuk beristirahat. Sementara itu, Mama terlihat tidak sabar saat ibu tanpa henti mengajak beliau mengobrol di meja makan. Sepertinya beliau ingin segera masuk ke dalam kamar dan berbicara empat mata denganku. Bu Ningrum mau istirahat, Ceng. Sudah malam. Pasti beliau lelah karena perjalanan jauh, kata bapak. Oh iya, maaf ya Bu. Saya kalau sudah mengobrol memang bablas kemana-mana. Monggo, kalau jenengan mau istirahat sekarang, saya juga ada yang harus saya rapikan di kamar. Ibu tertawariku pada Mama yang hanya tersenyum maklum. Aku dan Mama membantu ibu membersihkan meja makan dan mencuci piring. Lalu kami pun kembali ke kamar masing-masing. Pukul 8 malam, aku mengetuk pelan pintu kamar Mama. Masuk, Sarah. Aku duduk di hadapan Mama, di tepi tempat tidur. Mama tampak gugup dan gelisah. Ada apa, Ma? Tanyaku. Mama ingin mengatakan sesuatu sebelum bayimu lahir, Sarah. Sudah beberapa malam, Mama mengalami mimpi yang sama. Itu sebabnya akhirnya Mama pun memutuskan untuk membuka sebuah rahasia kepadamu. Rahasia selama puluhan tahun. Mama menatap mataku lekat-lekat sembari memegang kedua lenganku. Kamu jangan kaget dan marah ya. Aku tersenyum. Nggak akan, Ma. Mama melepaskan pegangannya dan menggenggam tangannya di pangkuan. Begini, Sarah. Papa kandungmu datang dalam mimpi agar Mama mengatakan hal yang sebenarnya kepadamu. Papa kandungmu bukan Adi Sucipto. Dia bernama Hudaya. Aku hanya diam dengan seulas senyum tipis.
Mama terlihat heran karena aku sama sekali tak terkejut. Aku sudah tahu itu, Ma, dari bapak dan ibu. Mama terperangah, matanya membelalak. Hah? Bagaimana mereka bisa tahu? Aduh, memalukan sekali, keluh Mama. Beliau menutup wajah dengan kedua belah tangannya. Aku pun menceritakan semua yang telah disampaikan oleh bapak dan ibu, termasuk kutukan yang melanda di keturunan Joyo Lodaya dan Waluyo. Sekian lama aku menunggunya, tanpa tahu apapun yang terjadi pada dirinya. Perasaan sakit hati, amarah, dan rasa rindu yang kupendam bertahun-tahun lamanya. Meski aku sudah menikah lagi dengan Adi Sucipto, kasihan sekali papamu Sarah. Semoga dia bisa memaafkanku. Mama mulai terisak-isak. Air mata menetes ke pangkuannya. Aku memeluk Mama, tangisnya pecah. Tubuhnya terguncang-guncang. Beliau memaafkan Mama kok, jawabku. Samar terlihat sosok papa sedang duduk di atas kursi di belakang Mama, sedang tersenyum menatap kami. Pagi harinya, Mama terlihat sumringah saat kami berkumpul di meja makan untuk menikmati sarapan. Aku bisa merasakan bahwa Mama begitu lega karena rahasia yang beliau simpan sekian lama akhirnya terungkap sudah. Siang harinya, ibu membukakan kamar doa untuk Mama. Mama tampak agak ragu memasuki ruangan yang menyisakan aroma kemenyan, dupa, dan bunga itu. Tulang belulang suamimu ada di dalam kotak dan terbungkus kain kafan, Ceng. Bungkusan yang panjang berisi tulang milik suamimu, sedangkan yang pendek adalah tulang milik anakku, ujar ibu. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Mama. Ibu mengangguk. Dengan gerakan anggun, beliau melangkah ke depan kotak itu dan mengangkat penutupnya dengan hati-hati. Silahkan, ujar beliau. Mama melangkah ke depan peti, tubuhnya gemetar. Aku yakin itu bukan karena rasa takut, namun karena gejolak perasaannya yang terpendam selama sekian puluh tahun. Mama menyentuh permukaan kain kafan yang ukurannya panjang. Seketika tangis beliau pun pecah. Aku bergegas menghampiri dan merangkul pundak perempuan yang kucintai itu. Ibu berdiri mematung di belakang kami. Suara isakan Mama kini menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Beberapa menit berlalu hingga perlahan tangis Mama mereda dan beliau membalikkan tubuh menghadap ibu. Sudah cukup, Bu, ujar Mama lirih. Ibu mengangguk dan kembali menutup peti itu dengan rapat. Meski sudah sejak lama tahu isi dalam peti itu, namun tak urung aku pun merasakan gelombang kesedihan dan kengerian seperti yang Mama rasakan saat ini. Ternyata perasaanku berbeda antara sebelum dan sesudah mengetahui siapa pemilik tulang belulang itu. Sejujurnya kondisiku sekarang ini pun tak lebih baik ketimbang Mama, namun aku harus kuat demi calon anakku. Kami beranjak menuju ke dapur. Bu Darti membuatkan teh untuk kami berempat yang duduk mengelilingi meja makan. Terima kasih jenengan dan Pak Sastro sudah bersedia menolong Hudaya dan menjaga Sarah, Bu, ujar Mama dengan suara bergetar. Ibu meraih genggaman tangan Mama di atas meja. Sama-sama, Ceng. Kita melakukan semua ini demi anak-anak kita. Ibu menjawab tulus. Selama ini aku mengira Hudaya hanya kabur karena ingin melepaskan diri dari persoalan hidup. Namun ternyata aku salah. Ia berkorban untuk melindungi Sarah. Tangis Mama pecah kembali. Baunya terguncang. Ibu mengelus bahu Mama. Setiap orang punya praduga dan kesalahan, Ceng. Aku yakin Hudaya juga memaklumi perasaanmu. Mama mengangguk-angguk mendengar tutur lembut ibu. Mama berpaling memandangku. Nanti kalau sudah dekat perkiraan hari melahirkan, Mama akan datang lagi kemari, Sarah, untuk membantumu. Aku mengangguk senang. Mama sudah tak ragu lagi untuk datang ke rumah ini. Oh ya, nanti aku juga akan menginap di sini, Bu, untuk bantu-bantu kalau malam. Tiba-tiba Bu Darti menyela dan menatap kepada ibu. Ibu menatap bergantian kepada Mama dan Bu Darti. Aku senang kalau kita semua berkumpul untuk menyambut kelahiran cucuku nanti. Ibu tersenyum senang. Mama pulang dulu, Sarah. Jaga diri dan kandunganmu baik-baik ya. Kabari kalau ada apa-apa. Iya, Ma, hati-hati di jalan. Jangan lupa kabari kalau Mama udah sampai di rumah ya. Mama mengangguk, lalu memeluk tubuhku dan mencium keningku sebelum masuk ke dalam mobil travel. Aku melambaikan tangan hingga mobil itu menghilang. Tiwo,
Aku bisa merasakan sekarang mamamu lebih bahagia, Wu, ujar ibu sembari merangkul bahuku. Iya, Bu. Terbayang rasanya memendam rahasia dan perasaan sedih selama puluhan tahun. Iya, benar. Ibu mengangguk setuju. Satu persatu masalah sudah kita selesaikan. Tinggal tunggu kelahiran anakmu nanti. Semoga kita bisa menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Ibu berbalik dan meninggalkanku masuk ke dalam rumah. Entah mengapa, aku merasa bahwa selain kami, ada juga kekuatan jahat yang sedang menunggu kelahiran anakku. Bersambung. Demikianlah rahasia mertua bagian 10 di Fakta Sejarah yang dituliskan oleh Kak Evi Silma. Teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube pribadi beliau ya. Linknya ada di deskripsi. Dan saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.